Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Mari. Keboran nyereng. Betul anu gitu. Ya, alhamdulillah dari kantor langsung ke sini Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita lagi berada di sekolah di wilayah Camplong, di mana sekolah ini adalah merupakan salah satu sekolah di antara dua sekolah yang statusnya sebagai sekolah penggerak, tepatnya di SMP Negeri 3 Camplong. Smart and religious. Dengan ada tulisan smart and religious, pintar dan berkarakter, bernilai budaya dan bernilai agama tinggi. Siap. Telah bersama saya adalah Pak Bambang Yuwiswanto Nurul Huda, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Camplong. Siap. Yang nantinya saya akan berbincang-bincang seputar kegiatan praobservasi penilaian kinerja kepala sekolah di edisi periode 2 tahun 2024. Mari kita sambil lalu berjalan aja Pak Bambang. Ya, mari. Sambil lalu sebelum kita mulai acara wawancara eksklusif Pak Bambang, Ya, siap. saya tertarik kepada Pak Bambang sampai sejauh mana kiat dan action Pak Bambang dalam mengelola sekolah ini sehingga terekrut menjadi sebagai sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sampang. Kalau boleh diceritakan Pak Bambang. Ya, siap Bapak. Itu untuk sekolah penggerak kami memang mengfokuskan mendaftar di sekolah penggerak daripada di PP awalnya, dan kami memberanikan diri untuk mendaftar di sekolah penggerak karena memang kami sebelumnya sudah punya program-program kegiatan-kegiatan di mana ternyata hal itu yang ditanyakan ketika tes isai dan juga tes wawancara. Banyak program di sini seperti Jumat bersih, Jumat beramal, lalu ada one day, di mana one day-nya juga tergantung dari teman-teman. One day berbahasa Madura, berbahasa Inggris walaupun sesuai dengan kemampuan kami. Dan juga di inklusif kami juga punya program, salah satunya adalah percepatan siswa yang masih belum bisa membaca, dan itu sangat diapresiasi oleh tim seleksi Penilai. ya, tim penilai. Dan salah satunya program yaitu di mana yang ada 2 anak kemarin yang belum bisa baca dimasukkan ke perpus untuk diberi pengetahuan pembelajaran membaca, dan alhamdulillah 2 bulan kami intensif untuk bisa terampil membaca, dan salah satunya ada saya dukung, kita berikan buku, kita berikan video-video pembelajaran untuk agar anak bisa membaca. Ternyata sekolah besar tidak menjamin dan sekolah kecil tertutup kemungkinan untuk menjadi sekolah penggerak Pak Bambang. Iya, siap. Yang penting kita di sekolah punya program Real, nyata dan terlaksana. Iya. Sekaligus ada progres yang betul-betul bisa dilihat secara langsung. Ya, dan itu yang menjadi daya lebih dari Nilai kami. plus. Nilai plus yang diapresiasi oleh pusat. Apapun program kita, sekecil apapun, tetap diapresiasi karena ada upaya untuk bisa membuat sekolah menjadi lebih baik. Semua unsur, baik dari TU, dari guru, dari wali murid juga. Keterlibatan semua stakeholder yang ada juga betul-betul mendukung Iya. tercapainya tujuan Pak Bambang menjadikan sekolah yang dimanajeri menjadi sekolah penggerak. Dan tidak mudah untuk menjadi sekolah penggerak. Buktinya di Kabupaten Sampang hanya ada 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 3 Camplong dan SMP Negeri 1 Ketapang. Itulah sebagai pengantar buat Bapak dan Ibu para pemirsa. Selanjutnya kita fokus kepada kegiatan inti dari kegiatan wawancara pagi hari ini. Kalau boleh mungkin biar santai duduk Pak Bambang.
Pemirsa yang berbahagia, pada episode yang keempat ini saya Farlan Ismail, salah seorang pengawas jenjang SMP di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini akan mencoba menggali informasi kembali kepada salah seorang kepala sekolah binaan saya yang pada saat ini adalah Pak Bambang, kepala sekolah UPTD SMP Negeri 3 Camplong. Tidak terasa kegiatan penilaian kinerja sudah masuk pada edisi periode 2. Dan tentunya setiap kepala sekolah memiliki motivasi, memiliki kiat, memiliki niat untuk menjadikan periode 2 adalah kegiatannya lebih fokus, lebih baik, dan lebih berhasil kembali. Untuk itu, mari kita ikuti acara wawancara eksklusif ini dengan Pak Bambang. Pak Bambang tentunya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Pak Bambang jelaskan dalam kesempatan ini untuk menjadikan RHK pada periode 2 ini betul-betul menjadi RHK yang nantinya diharapkan betul-betul membawa dampak positif terhadap kemajuan sekolah ini. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama. Kira-kira ini Pak Bambang, latar belakang atau alasan Pak Bambang mengambil atau memilih RHK pada periode 2 ini apa? Monggo silakan Pak Bambang. Periode 2 saya memilih untuk memandu perencanaan pembelajaran. Di periode sebelumnya kami memilih tentang optimalisasi komunitas belajar. Nah, komunitas belajar sudah berjalan baik, lalu nantinya inilah yang menjadi landasan perencanaan pembelajaran, sehingga satu maksud dan tujuannya adalah kami memilih perencanaan pembelajaran karena perencanaan pembelajaran merupakan fondasi, titik tolak awal dari keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, apabila perencanaannya itu tidak matang, tidak tepat, maka bisa dipastikan nantinya tujuan dari pembelajaran tidak tercapai. Yang pertama. Yang kedua, itu untuk meningkatkan efisiensi waktu KBM. Bagaimana para guru bisa memanage waktu yang ada, menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada, sehingga mereka bisa leluasa untuk bisa mengatur perencanaan waktunya. Itu yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu. Yang ketiga, memastikan keselarasan tujuan pembelajaran, karena sebelum masuk menggunakan perencanaan pembelajaran itu kita bahas bersama apakah memang di langkah-langkah pembelajaran itu selaras dengan tujuan pembelajaran, dan juga asesmennya kita teliti juga bersama-sama apakah memang menuju ke tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat adalah terutama ini dari teman-teman walaupun di langkah awal untuk mendorong inovasi pembelajaran, agar mereka paling tidak mampu untuk memunculkan inovasi-inovasi. Yang kelima, tentu saja ini setelah semua perencanaan pembelajaran dilaksanakan adalah evaluasi pembelajaran, sehingga nantinya bisa dilihat, dianalisis, direfleksi hasil dari pembelajaran bagaimana itu kita upayakan untuk dibahas di komunitas belajar. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tentunya pemilihan ini akan mendukung upaya sekolah dengan target utama memberikan layanan terbaik kepada peserta didik untuk dapat menimba ilmu dengan sangat menyenangkan sekali, begitu Pak. Oke, sampai pada pertanyaan kedua Pak Bambang, kira-kira langkah-langkah apa yang akan ditempuh dan bahkan mungkin sudah ditempuh Pak Bambang dalam hal ini untuk mendukung kelancaran RHK yang Pak Bambang pilih?
Ya, terima kasih Bapak. Penentuan RHK ini kami selaraskan dengan penentuan RHK sebelumnya. Kita mantapkan dulu kombelnya, lalu kita isi dengan program-program di Kombel pembahasan di Kombel. Terutama ini adalah mengadakan pertemuan rutin komunitas belajar. Kami terbuka untuk menyampaikan kelemahan dari teman-teman yang pada saat itu mengadakan pembelajaran, bisa refleksi diri, bisa juga dari observasi dari teman. Ini yang dibahas di komunitas belajar sebagai bahan refleksi dan nantinya perbaikan untuk selanjutnya. Yang kedua adalah terutama kami di sekolah penggerak, kami juga difasilitasi dengan pelatihan, pendampingan dan pendanaan. Kami mengadakan IHT. IHT dalam hal penyusunan perencanaan pembelajaran dan juga asesmen serta semua yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu kami fokus di sana. Mengadakan IHT. Itu selanjutnya yaitu mendorong dari teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Kalau di Kombel sudah aktif di MGP. Di MGP kami dorong agar mereka aktif untuk bagaimana paling tidak punya ilmu tambahan di MGP, serta mendorong untuk bisa belajar juga di fitur-fitur PMM, Bapak. Karena nantinya di PMM juga banyak sekali pandangan-pandangan lain tentang perencanaan pembelajaran, baik itu dari materinya, dari prosesnya, ataupun dari evaluasi atau asesmen. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ternyata Bapak sudah mulai mengambil langkah-langkah baik yang sudah terencana maupun yang sudah dilaksanakan pada kesempatan ini. Terus yang tidak kalah pentingnya Pak Bambang dalam kegiatan penyusunan RHK atau pemilihan RHK ini, tentunya dasar pertimbangan Pak Bambang juga ada yang namanya sumber dana atau daya dukung atau sumber daya yang betul-betul nantinya diharapkan oleh Pak Bambang nantinya mendukung ke RHK yang dipilih agar RHK ini betul-betul terlaksana dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan oleh semua yang ada di lembaga ini. Silakan Bapak. Daya dukung kami berpotensi besar, Bapak. Satu adalah tim PKP, karena kami di sekolah penggerak mendapatkan fasilitas lokakarya yang diadakan oleh BBGT dengan ada fasilitator. Nah, ini kami manfaatkan sumber daya dari yang kami potensi yang ada, sehingga bisa ilmu yang dari lokakarya dari tim PKP bisa disebarluaskan kepada teman-teman. Tentunya karena lokakarnyanya diadakan oleh BBGP, sehingga kesesuaian materi antara BBGP dengan kami di sini itu terjalin dengan baik. Kedua, sumber daya kami adalah komunitas belajar yang sudah berjalan dengan rutin. Dari kemudiannya juga sudah ada, dari teman-teman juga ada yang dilaksanakan setiap hari. Ditambah lagi sarana dan prasarana, alhamdulillah. Walaupun kami sekolah kecil, insya Allah kami tidak kalah dalam hal sarana prasarana, sehingga adanya sarana prasarana itu membuat dari teman-teman bisa lebih leluasa untuk menggunakannya di KBS. Oke, ternyata dapat disimpulkan meskipun sementara adanya Pak Bambang, dukungan dari stakeholder yang lain, baik itu tenaga guru, kemudian siswa untuk bersekolah kedua, ditunjang lagi mungkin sebagai dukungan pendukung lainnya berupa dari komite sekolah dan warga masyarakat. Akhirnya diharapkan kegiatan RHK yang dibuat Pak Bambang ini betul-betul dapat terlaksana baik. Sekarang sampai pada pertanyaan terakhir Pak Bambang, kira-kira setelah perencanaan RHK ini direncanakan dengan baik, telah dilaksanakan dengan baik, telah dimonitoring dan dievaluasi dengan baik, artinya mulai dari awal sampai akhir sudah berlangsung baik, apa target akhir atau harapan yang ingin dicapai
oleh Pak Bambang pada sekolah tercinta ini? Kenapa kami targetkan tujuan utama adalah hasil belajar dari siswa yang semakin lama semakin baik hasil belajarnya. Ada juga target-target yang lain, tapi itu adalah target utama. Target-target yang lain diantaranya adalah terciptanya KBM yang mampu memotivasi siswa untuk belajar. Itu KBM yang sudah terencana, dan juga dengan adanya multimedia, multi materi, multi strategi, itu akan membuat siswa terpacu motivasi belajarnya, sehingga di kelas siswa merasa senang, merasa nyaman, dan merasa sebagai memang subjek dari pembelajaran. Di guru juga, agar para guru bisa lancar di KBM-nya karena perencanaannya juga sudah baik. Jadi tujuan utamanya adalah hasil belajar dari siswa, Kualitas lulusan nantinya tentunya. Siap. Oke, terima kasih Pak Bambang atas kebersamaannya. Pak Bambang telah menjelaskan secara rinci dan lugas, Bapak dan Ibu pemirsa, sehingga RHK yang dipilih pada periode ini betul-betul nantinya diharapkan betul-betul membawa dampak yang positif dan signifikan terhadap kemajuan sekolah ini. Cuma nantinya dari hasil dari tindak lanjut kegiatan praobservasi nanti, Pak Bambang akan menindaklanjutinya pada kegiatan presentasi saat kegiatan observasi yang kita sepakati berlangsung di bulan November, Pak Bambang. Ya. Yang terpenting nanti pada pelaksanaan presentasi ada beberapa hal yang harus Pak Bambang kuasai nanti sehubungan dengan adanya form instrumen penilaian nantinya yang sudah ditetapkan oleh kementerian, bahwa di saat Pak Bambang menyampaikan presentasi ada poin-poin yang harus Pak Bambang nanti kuasai. Pertama adalah penyampaian presentasi, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh para audiens. Yang kedua adalah kiat nyata, langkah-langkah nyata yang telah Pak Bambang ambil mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan, betul-betul bisa dipaparkan secara luas di hadapan audien. Syukur-syukur nanti audien pasti akan memberikan kontribusi baik berupa pertanyaan, saran, atau usulan-usulan yang nantinya akan menyempurnakan terhadap RHK yang Pak Bambang pilih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah bagaimana nantinya di saat kegiatan observasi berlangsung ditutup dengan hasil yang betul-betul menjadi jawaban bersama yang siap didukung oleh semua elemen yang ada di sekolah ini. Saya kira itu para pemirsa yang budiman. Saya kira saya cukupkan sampai di sini wawancara eksklusif kami dengan Pak Bambang, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Camplong, yang merupakan sekolah penggerak di angkatan berapa Bang? 3. Semoga SMP Negeri 3 Camplong betul-betul sesuai dengan mutu yang kita lihat tadi, adalah mencetak lulusan yang smart dan religius. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.